Baik, Pak Ustadz, ada satu lagi nih. Ini perwakilan dari dari daerah, ada dari Jambi Selatan. Beliau katanya pengen bertanya langsung ke Ustadz. Baik, untuk itu kepada Saudara Erwin Saputra Siregar, silakan untuk bertanya langsung ke Ustadz. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sedikit bertanya nih Prof. Saat ini lagi booming Prof tentang integrasi ilmu dengan Islam. Sementara seperti kita ketahui pada saat zaman kejayaan Islam itu seorang ilmuwan itu sekaligus ulama. Nah, sekarang ini lagi digaung-gaungkan ataupun lagi istilahnya dipertemukan ini. Bagaimana caranya menciptakan seorang ilmuwan dan sekaligus ulama. Menurut Ustadz nih ataupun menurut hadis ataupun ada sirah, apakah ini salah satu tanda-tanda dari kembalinya zaman kejayaan Islam? Terima kasih kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Erwin Saputra Siregar. Ayat Al-Quran bercerita tentang penciptaan manusia dari nutfah. Dari nutfah sperma berubah menjadi alaqah. Segumpal darah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari daging fakasau menjadi tulang. Setelah tulang, maksudnya tulang betul, bukan tulang Nasution, tulang Regar, bukan. Tulang paman. Fakasaunal izama lahma. Kami balut tulang tadi dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Setelah itu kami ciptakan dia makhluk manusia yang sempurna, yang cantik, yang ganteng, yang bagus, yang paten kali. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itulah Allah sebaik-baik pencipta. Siapa yang bisa menjelaskan ayat ini? Saya tak bisa menjelaskan ayat ini. Menjelaskan secara asbabun nuzulnya, tafsirnya, kosakatanya, munasabat bainal ayat waswarnya bisa. Tapi menjelaskan hakikat ayat ini dari sperma, menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, tulang dibalut daging, jadi makhluk sempurna, itu hanya bisa dijelaskan oleh dokter SPOG spesialis kandungan. Saya beberapa kali di panel dengan dokter spesialis kandungan berdua. Saya menjelaskan ayatnya, SPOG menjelaskan dari sisi medisnya. Kalau hakikat sebenarnya dalam Islam tak begitu. Maka ini mesti diintegrasikan. Itu yang dimaksudkan Saudara Siregar tadi. Diintegrasikan itu maksudnya ada orang yang punya ilmu agama tapi juga kedokteran. Inilah cikal bakal kebangkitan Islam. Sekarang ada orang yang hebat mengaji tapi tak paham kedokteran. Satu lagi pula ada dokter hebat betul spesialis tapi tak pernah buka Quran. Maka ke depan kita mau kombinasi ini. Bagaimana caranya? TK SD Al-Quran, TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. 5 pelajaran agama mesti ada sekolah umum. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Setelah tamat dia dari situ, masuklah dia ke fakultas kedokteran, masuklah dia ke fakultas hukum, masuk dia ke fakultas sains teknologi, masuk dia ke fakultas ekonomi, tamat dia akan menjadi akuntan publik yang islami, dia akan menjadi politisi yang mengejar kekuasaan tapi untuk menegakkan syariat Islam. Itu yang kita inginkan ke depan. Akhirnya berdirilah universitas-universitas Islam. Tinggal lagi Bapak, Saudara sekalian yang sedang berada di perantauan, pada dimanapun berada, di luar negeri yang banyak-banyak duit, bangunlah sekolah di kampung, cari tanah wakaf, dirikan SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah tamat kalian, terserah mau kemana, ambil jurusan apa saja, tapi kalian nanti akan memperjuangkan agama Allah. Itulah yang disebut dengan integrated curriculum, mengintegrasikan kurikulum umum dengan agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bang Ustadz, luar biasa. Nah, saya coba Bang Ustadz untuk bertanya. Ini pertanyaan saya pribadi.
mau coba mengaitkan dengan tema kita tentang politik Islam. Ada seorang guru besar di Amerika, namanya Bernard Lewis. Beliau dalam satu kesimpulan menyatakan bahwa salah satu pembeda agama Islam dengan agama Yahudi maupun Kristen adalah ketika Islam itu menunjukkan secara langsung terhadap tata kelola negara, baik dalam pemerintahan, hukum, dan perundang-undangan. Artinya, bahwa Islam inilah satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik. Nah, kaitan dengan itu, Pak Ustadz, mohon izin bagi Bapak Ibu sekalian yang kebetulan ada di pihak pemerintahan, saya tidak ada niatan untuk mengaitkan secara langsung ya. Tapi fakta di lapangan hari ini di negara kita ini ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menjauhkan Islam dengan politik. Bahkan lebih keras lagi memisahkan Islam dengan politik atau agama dengan politik. Ini bagaimana ini menurut pandangan Pak Ustadz sendiri? Terima kasih. Nabi Musa yang diklaim oleh orang Yahudi sebagai panutan orang Yahudi, Nabi Musa tidak punya kekuasaan. Politik tidak ada. Karena Nabi Musa itu membawa orang Bani Israel pindah dari Mesir ke Palestina, dan tak sampai ke Palestina Nabi Musa meninggal. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun atau disebut mereka dengan Joshua. Jadi Nabi Musa tak punya kekuasaan. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Nabi Isa berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizatnya, tapi dia tak ada kekuasaan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia panglima perang, dia kepala rumah tangga, dia politisi, dia penguasa. Maka selama 10 tahun di kota Madinah itu, dia sebagai penguasa. Tapi dia tak menyebut dirinya raja. Karena kalau dia raja, pasti setelah dia meninggal yang naik itu anaknya Fatimah atau cucunya Hasan Hussein. Dia tidak menyebut itu. Setelah dia meninggal, sahabat bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu penguasa bukan saya. Baca bukunya 100 ranking influential person in history. 100 ranking tokoh dunia. Semua ada di situ. Tapi yang dibuat nomor 1 oleh Michael H. Hart, nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dia tokoh ekonomi karena dia membangun pasar di kota Madinah. Dia panglima perang karena dia membawa pasukan. Dan dia juga sebagai pemimpin. Itu tidak ada pada tokoh lain. Bukan kata saya, tapi kata Michael H. Hart. Begitu juga dalam biografi of Prophet Muhammad, peace be upon him, yang ditulis oleh Karen Armstrong. Karen Armstrong terkagum-kagum dengan sisi humanisme kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang disebutkan oleh Pak Lubis, bahwa Bernard Lewis ini sebetulnya orang Yahudi. Darahnya darah Yahudi. Tapi besarnya di Amerika. Bernard Lewis mengatakan Nabi Muhammad itu bukan hanya tokoh agama, tapi dia adalah juga tokoh negara. Bernard Lewis lah yang memprediksikan bahwa 2050 ke atas, kata dia Eropa itu akan menjadi Islam. Karena orang Tunisia, Aljazair, Maroko akan mengisi Spanyol dengan Prancis. Kemudian orang India, Pakistan, Bangladesh akan mengisi United Kingdom, Inggris. Sedangkan orang dari Turki itu banyak memigran ke Jerman. Maka kata dia, orang Islam ini anaknya banyak. Karena bagi orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Nabi Muhammad bangga kalau umatnya banyak. Mereka sudah dikasih duit puluhan dolar, ribu dolar supaya punya anak. Mereka tak mau punya anak. Ditambah lagi mereka kena virus HIV/AIDS. Ditambah lagi mereka itu pula banyak homo. Homo ini mana bisa punya anak. Oleh sebab itu akhirnya mereka akan punah. Dengan sendirinya Islam akan berkuasa. Itu bukan kata saya, kata Bernard Lewis. Ketika Bernard Lewis memprediksikan Islam berkuasa di Eropa, muncullah apa yang disebut dengan Islamophobia. Fobia artinya takut. Takut Islam ini bangkit. Ada ketakutan yang luar biasa. Apakah Islam mengatur segala aspek kehidupan? Ya. Ada orang Maroko tahun 1200-an, 1300 sekian. Lupa saya, cari di internet, 1300 sekian.
namanya Ibnu Battuta. Datanglah dia ke Aceh, berjumpa dengan anak Raja Aceh, namanya Malikul Zahir. Ayahnya namanya Malikul Saleh. Raja Aceh yang pertama Malikul Saleh punya anak Malikul Zahir. Waktu Malikul Zahir berkuasa, datanglah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ceritakan itu dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battuta 2 jilid, bahwa hukum Islam sudah berlaku di kerajaan Aceh. Oke, selesai Aceh. Lalu kemudian berlanjut pada tahun 1500-an. Wali Songo berhasil mempengaruhi raja-raja Jawa, khususnya Raja Demak. Akhirnya diterapkanlah hukum Islam di Pulau Jawa. Puncaknya ada pada Sultan Agung. 1600 sekian, Sultan Agung membuat namanya Pengadilan Serambi. Kenapa disebut Serambi? Karena pengadilan itu letaknya di Serambi Emperan depan masjid. Disitulah hakim memutuskan segala perkara berdasarkan hukum Islam. 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 datanglah Belanda membuat hukum KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Belanda lah yang pertama menyunat hukum Islam. Belanda ini tak bersunat, tapi dia bisa menyunat hukum Islam. Kata dia, tak ada perdata Islam, tak ada pidana Islam, tak ada dagang Islam. Hukum Islam hanya untuk talak, cerai, nafkah, warisan saja. Jangan lagi Islam masuk ke ekonomi, jangan lagi masuk ke politik. Islam hanya masuk pada talak, cerai, nafkah, warisan saja. Itulah yang diwarisi sampai sekarang. Makanya ada namanya pengadilan agama, yang sekarang masuknya di Mahkamah Agung. Ternyata, coba cari di beritadetik.com. Tulis di situ, pengadilan agama digugat. Hukum Islam yang dulunya mengatasi semua masalah politik, ideologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ekonomi, diperkecil lagi tinggal hukum keluarga. Hukum keluarga ini pun sudah mau digugat di Mahkamah Konstitusi. Syukurnya heboh gara-gara RUU HIP, akhirnya sepi berita ini. Tapi umat Islam jangan lupa, ini Islam mau digerogoti supaya tidak ada lagi dalam konstitusi. Islam mau dipakai hanya sebagai ormas saja. Idul Fitri orang Idul Fitri kita, puasa orang puasa kita, tak punya kekuatan secara hukum. Maka umat Islam mesti sadar sejarah. Umat Islam mesti ngerti tentang kekuatan hukum. Kita bangga punya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Watan. Tapi dia tetaplah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang saya maksudkan adalah hukum yang legitimate, diakui oleh negara, tinggal lagi pengadilan agama. Pengadilan agama ini pun mau digugat orang juga ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira jamaah paham kemana arah pembicaraan ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bang Ustadz, izin satu lagi nih. Ini ada pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan itu juga yang kita tunggu-tunggu dari keluarga besar IKAPADA. Ini ada Ketua Umum IKAPADA, Bang Ongku P. Hasibuan, mau bertanya langsung ke Ustadz. Untuk itu dengan segala hormat ke Bang Ketum, Bang Ongku P. Hasibuan, silakan untuk bertanya langsung, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Ketua. Saya mohon maaf, ini bertanyanya memang terkait dengan topik atau tema daripada pengajian kita. Ya, ini saya termasuk orang yang agak gundah dengan kenyataan politik di dalam negeri kita saat ini. Seolah-olah Islam ini sekarang sedang diadu domba, diacak-acak, sehingga yang satu mencurigai yang lain mencurigai yang lain, dan seterusnya. Semua seolah-olah yang salah adalah Islam, seolah-olah yang salah adalah Islam. Nah, bagaimana ini kira-kira menurut pendapat Ustadz supaya kita ini ukhuwahnya ini bisa bersatu lagi? Ya, ada ormas-ormas kita yang namanya Muhammadiyah, ada ormas kita yang namanya Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah dan sebagainya. Tetapi ini kok masih terus saja diobok-obok
dan kita sampai sekarang itu masih makin hari makin terpecah belah. Menurut Ustadz, bagaimana caranya kita menyikapi ini dan apa peran yang bisa kita laksanakan dari diri kita sendiri sebagai orang kecil maupun dari organisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Ongku Hasibuan. Saya tidaklah mengguru-gurui Pak Ketua, tuan-tuan guru, guru-guru besar. Saya tak mengalami keadaan itu, tapi pernah membaca. Bagaimana dulu ketika PKI diangkat, Masyumi diinjak, belah bambu. Satu diinjak, satu dinaikkan. Bubarkan Masyumi, bubarkan HMI. Apa yang terjadi? Bubar, selesai, habis. Hidup ini macam ombak, ada masa pasang, ada masa surut, mati, selesai. Lalu kemudian muncul lagi yang baru. Apa yang terjadi? Diisukan umat Islam itu mau mengkudeta, mau membunuh presiden, mau akhirnya masuk penjara lah Buya Hamka. Buya Muhammad Nasir diteror sampai tak bisa tinggal di Jakarta. Mengadulah Buya Muhammad Nasir kepada tokoh sejarawan kita. Tiap malam diteror. Istri almarhum tak bisa di rumah. Dilempari rumahnya pakai batu. Balik dia ke Sumatera Barat. Difitnah dia mau bergabung dengan PRRI. Luar biasa. Selesai. Habis episode itu. Masuk babak ketiga. Dikatakan bahwa ada namanya komando jihad. Katanya orang Islam ini mau berjihad. Komando jihad. Datang Buya Hamka mengamuk. Diambil Buya Hamka pecinya. Tidak ada komando jihad itu. Kalau ada komando jihad itu, akulah komando jihad, kata Buya Hamka. Sakit jantung Buya Hamka habis mengamuk itu. Beberapa hari setelah itu dia jatuh sakit, meninggal dunia. Jadi cerita umat Islam selalu difitnah, korban stigma, diejek, diolok-olok, bukan cerita baru. Yuriduna ayutfi'u nurallah. Mereka mau memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap membuat cahaya ini berkembang. Makin militan anak-anak muda. Makin semangat anak-anak muda dengan dakwah. Makin hebat. Dibuatkan YouTube supaya anak muda nonton porno. Supaya anak muda sibuk main HP. Malah anak muda buat grup-grup pengajian di YouTube. Muncul channel-channel YouTuber-YouTuber. Orang pun kenal Ustadz dari YouTube. Dibuatkan Instagram. Supaya anak muda habis waktunya karena Instagram. Ternyata di Instagram pun muncul selebgram syariah. Anak-anak muda yang ngajak ke Quran dan lain sebagainya. Maka bingung juga mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah. Karena Allah memang berjanji. Apa kata Allah SWT? Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan agama ini, tak tahan dia dengan perjuangan ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah ganti dengan sekelompok orang. Sifatnya yuhibbuhum, Allah cinta pada mereka. Wa yuhibbuna, mereka membalas cinta Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak takut sedikit pun terhadap orang yang membenci, mencela, mencaci maki mereka. Sebetulnya nih Pak Ongku Hasibuan, hari berganti, musim berubah, sejarah berulang, isi dunia ini itu aja sebenarnya. Maka oleh sebab itu kalau kita paham tentang ini, maka anak muda kita tetap kita bekali. Kita tidak ingin mengamuk-ngamuk sumpah serapah, tapi kita bekali generasi kita ini TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, berprestasi, cerdas, masuk dia ke perguruan tinggi, masuk dia ke ITB, masuk dia ke IPB, masuk dia fakultas kedokteran, jadi polisi, dia jadi tentara. 20 tahun akan datang, mereka yang akan memperjuangkan, kita mati di dalam tanah, lapang kubur kita, terang benderang alam barzah kita. Saya berterima kasih karena Ikapada ini luar biasa bersatu, tapi jangan hanya sebatas ini, buatlah program-program kemanusiaan, program-program pendidikan, khususnya di kampung halaman kita masing-masing. Demikian Pak Ketua. Harus dia Solo nido adat ni